selang, pokoknya selang-selang. Sampai 3 hari saya hanya bisa melihat dia dari foto. Halo teman-teman semua, kembali di channel kami, The Jabat Family. Kembali lagi bersama saya, Vini Alfionita Simbolon. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sesuatu yang seperti di judul ya, pasti teman-teman sudah lihat. Apa sih yang saya lihat ketika saya beres-beres tadi dan tiba-tiba membuat saya auto menangis? Penasaran ya? Apa sih? Ini dia. Tara. Ini adalah dokumentasi pertama anak kedua kami ketika kami membawa ke Rumah Sakit Aalborz Pekanbaru. Kami bawa ke Rumah Sakit Aalborz Pekanbaru itu tepatnya tanggal 18 Maret 2016 ketika dia tahun itu menuju dokter spesialis jantung. Ya, kenapa kami ke dokter spesialis jantung? Karena anak kedua kami mempunyai riwayat jantung bawaan. Berawal kami tahunya dari ketika dia berusia 4 bulan. Dia masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit selama seminggu. Dan ketika kita sudah diperbolehkan pulang sama dokter spesialis anak, 2 hari kemudian demamnya berulang. Dan saya katakan kayaknya anak ini punya penyakit bawaan gitu. Terus saya bawa lagi dia ke dokter spesialis anaknya. Saya katakan sama dokter spesialis anaknya, "Dok, tolong dong diperiksa anak saya, barangkali anak saya punya penyakit bawaan gitu." Karena sebagai orang tua sih sepertinya kayaknya hati ini punya tergerak gitu ya, kayaknya memang ini anak punya sakit bawaan gitu. Dan ternyata ketika diperiksa kembali sama dokternya, dokter katakan prediksi saya ini anak punya penyakit jantung, Bu, karena kondisi detak jantung dia itu suaranya seperti radio rusak katanya gitu. Terus bagaimana dokter? Saya katakan juga sama ayahnya. Dokter katakan anak ibu harus kita rujuk ke Aalborz Pekanbaru. Karena pada saat itu di tahun 2016 di Duri belum ada alat untuk eko jantung. Jadi kita dirujuk ke Rumah Sakit Pekanbaru biar dilakukan eko jantung. Itu seperti USG jantung supaya lebih detail nampak bagaimana kondisi jantung anak saya. Terus kita dikasih surat rujukan, urus-urus suratnya. Tepat tanggal 18 Maret 2016 kita bawa anak kita ke Rumah Sakit Aalborz Pekanbaru yang dituju, dan di situ diperiksa dengan dokter namanya Dokter Dasdo Sinaga. Ketika diperiksa sama dokter Dasdo Sinaga, kita dibawa bukan ke ruangan dia biasa meriksa, kita dibawa ke ruangan khusus untuk eko jantung. Di situ dilakukan eko jantung ya teman-teman, dan ini adalah hasil eko jantungnya. Ini. Dan dokternya juga ada menggambarkan bagaimana kondisi jantung anak saya dan bagaimana kondisi jantung yang sehat. Dan ini adalah kondisinya teman-teman. Kondisi jantung yang sehat itu adalah seperti ini. Kondisi jantung yang sehat itu seperti ini ya teman-teman. Darah yang mengalir itu dari bilik kanan itu ke bilik kanan, di tengahnya ada sekatnya. Dari bilik kiri itu ke bilik kiri. Sementara kondisi jantung anak kami itu seperti ini. Di tengah itu dia tidak mempunyai sekat. Jadi darah yang dari bilik kiri itu masuk ke bilik kanan. Dan dari bilik kanan yang dari bawahnya bisa masuk ke bilik kanan dan itu diteruskan ke paru-paru. Saya juga kurang paham ya teman-teman. Cuman inilah kondisi jantung anak saya itu yang digambarkan oleh dokter jantungnya. Dan ciri-cirinya itu memang sering batuk dan sering demam gitu. Memang iya betul anak kita itu sering batuk dan sering demam. Awal kita masuk ke dalam ruangan, dokternya eko jantung anak kami. Itu pertama kali ketika dokter katakan anak kami punya jantung bawaan itu nama medisnya adalah PDA. Dokter menjelaskan biasanya itu memang terjadi pada anak perempuan. Dan itu jarang sekali, istilahnya 88% itu tidak selamat di usia 1 tahun lebih gitu. Maksudnya banyak
usianya itu hanya di bawah 1 tahun gitu. Kalaupun lebih dari 1 tahun itu adalah rezeki katanya. Di situ posisi saya lagi menggendong anak saya hanya bisa menangis dan menangis. Saya nggak peduli, di situ ada dokternya, di situ ada asistennya, saya hanya bisa menangis. Saya peluk anak saya, mengutuki diri saya sendiri. Kenapa bisa terjadi kepada anak saya seperti ini gitu? Kenapa nggak terjadi sama saya aja? Perasaan saya itu sangat-sangat terpukul. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Ayahnya juga menangis, tapi dokter harus menjelaskan sama ayahnya gitu, karena saya udah nggak fokus lagi untuk menjelaskan apa yang dokter katakan gitu. Dan pada saat dia di eko jantung itu belum tepat berusia 5 bulan ya. Bagaimana perasaan kami sebagai orang tua mendengar anak kami yang usianya masih sangat-sangat muda mengalami penyakit jantung. Di dalam ruangan saya hanya bisa menangis. Keluar ruangan banyak pasien-pasien yang lagi menunggu antrian untuk masuk ke ruangan. Saya nggak peduli, saya hanya bisa menangis. Saya katakan, ya ampun Tuhan, kenapa ini bisa terjadi sama anak saya. Kami turun ke bawah, ayahnya ngambil obat, saya balik ke mobil karena kami harus ngerental mobil pada saat itu. Saya balik ke mobil. Di situ kakak saya, sepupu saya sedang menunggu. Saya hanya bisa menangis. Saya bisa menangis. Orang tua saya dari Duri nelpon, mertua saya nelpon menanyakan bagaimana kabar dia. Ternyata mereka juga ikut merasakan kesedihan yang saya rasakan dan suami saya rasakan gitu. Sebagai orang tua, kami sangat-sangat terpukul dengan apa yang dialami anak kami gitu. Banyak sekali sampai saat ini kami berjuang gitu, tapi kami sangat bersyukur perjuangan kami itu tidak sia-sia ya. Sampai sekarang dia hampir berusia 5 tahun, nanti tepatnya bulan 10. Dia semakin besar tuh semakin sehat gitu. Pada saat dia berusia 1 sampai 2 tahun itu sangat-sangat rawan sekali. Tiada bulan tanpa harus rawat inap. Karena setiap dia batuk itu harus rawat inap. Setiap batuk itu rawat inap. Tapi 2 tahun terakhir ini dia tidak pernah lagi rawat inap. Kalaupun dia harus batuk dan sesak, kami hanya bawa ke IGD untuk dilakukan nebulizer. Setelah dilakukan nebulizer, kami pulang gitu. Jadi tadi ketika saya beres-beres, teman-teman saya melihat ini, saya tiba-tiba langsung terkenang gitu. Bagaimana perjalanan yang kami lakukan untuk kesehatan dia sampai saat ini gitu. Namanya orang tua ya teman-teman. Kami pasti akan lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk anak kami gitu. Bagaimanapun resiko yang harus kami hadapi, kami siap menghadapi karena ini anak adalah titipan Tuhan buat kami. Dan ketika saya hamil itu memang saya nggak pernah sehat ya. Sampai 4 bulan tuh saya geletak di tempat tidur, saya tuh ngeflek. Walaupun saya hamil, saya seperti haid biasa tapi sedikit-sedikit keluar gitu. Terus anak ini juga harus dilahirkan tepat di usia kandungan saya 8 bulan. Karena 7 bulan 2 minggu kandungan saya harus dirawat inap. Karena saya sudah mengalami pecah ketuban, mau dilahirkan, paru-paru anak saya itu belum matang. Jadi saya harus disuntik mematangkan paru dulu. Ternyata 2 minggu berikutnya saya nggak bisa lagi menahan. Maka ini anak harus dilahirkan secara paksa gitu. Terus ketika anak kami ini harus dilahirkan, ayahnya harus memilih karena kami tidak bisa selamat dua-dua katanya. Tapi namanya Allah punya kuasa, kami berdua alhamdulillahnya bisa sehat gitu. Karena pada saat saya dilakukan observasi, suami saya diminta untuk menandatangani. Karena sedikit kemungkinan kami berdua itu bisa selamat gitu. Memilih antara yang selamat itu saya atau anak saya. Terus sulit ya, pasti sulit suami saya untuk memilih, tapi dia katakan ini dokumen harus saya tanda tangani gitu. Jadi saya katakan ya udah, kita berserah aja gitu. Terus pada saat saya masuk ke ruang operasi, saya merasakan takut karena saya sadar ya, di operasi itu saya merasakan
aduh bagaimana ini anak di USG perempuan yang kita tunggu-tunggu gitu, perempuan. Ternyata ketika dia lahir kecil sekali, dari sini sampai sini aja dia kayak ditelungkupkan gitu sama bidannya. Bidannya katakan sama saya, Bu, anaknya lahir ya, anaknya perempuan dan sehat. Di situ saya spontan menangis. Bayangkan dalam ruangan operasi hanya saya sendiri. Suara tangisan dia yang pertama kali dengar itu saya. Jadi pertama kali saya dibilangi anak ibu perempuan sehat, saya sangat senang. Aduh, terima kasih Tuhan. Padahal katanya kalau nggak saya yang lewat, anak saya yang lewat. Tapi ketika saya sudah masuk ke ruangan rawat inap, anak itu nggak sama saya gitu. Saya katakan, mana anaknya, kok nggak ada? Suami bilang, ya nggak apa-apa, katanya di ruangan bayi aja gitu. Ternyata semua selang ada pada dia gitu. Di hidungnya selang, di pusatnya selang, pokoknya selang-selang. Sampai 3 hari saya hanya bisa melihat dia dari foto. Saya hanya bisa melihat dia dari foto karena saya waktu itu masih diimpus, belum bisa jalan. Jadi saya nggak bisa. Hari ketiga saya nekat untuk belajar jalan. Saya katakan sama suami, saya mau ke ruangan bayi, saya mau lihat anak itu. Akhirnya suami memperbolehkan, dia menuntun saya bawa ke ruangan bayi. Saya lihat anak saya sangat-sangat kecil, beratnya hanya 1,9 kg di dalam inkubator. Saya lihat selang, pokoknya selang gitu. Di bibirnya pun dia minum susu itu dari selang. Saya katakan, ya ampun, ini anak kecil sekali. Saya gendongnya gampang. Pada saat dia dalam inkubator, saya katakan, kuat ya nak, mami ada di sini. Dia mewek teman-teman, dia batin, saya ini adalah maminya. Dan hari itu saya diperbolehkan pulang sama dokter. Saya katakan, anaknya kita bawa pulang kan ya? Ayahnya bilang nggak boleh. Karena berat badan anak saya itu belum ada 2,5 kg, sementara boleh pulang itu usianya 2 kilo, berat badannya 2,5 kg. Dengan berat hati saya hanya menangis. Saya katakan, aku mau bawa anak itu pulang. Tapi dokter nggak membolehkan. Saya juga nggak bisa egois sebagai orang tua. Sampai di rumah saya hanya menangis. Saya hanya bisa melihat foto. Padahal ketika saya pertama kali pergi ke ruangan bayi itu, saya pertama kali bertatapan wajah dengan dia. Saya harus pulang dengan berat hati. Sampai di rumah tetangga katakan, mana anaknya, nggak selamat ya. Aduh, betapa hancurnya hati saya. Hampir 2 minggu lebih anak saya dalam inkubator. 5 hari setelah saya pulang, anak saya kuning. Dokter katakan dia harus di lampu, katanya disinar. Dari bawah lampu, dari atas lampu, dia nggak menggunakan baju. Matanya ditutup, dia tidak memakai baju. Saya hanya bisa menangis. Kenapa dia anak saya bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa kita bawa pulang setelah dia berat badannya ada 2 kilo 3 ons. Dan dia sangat kecil sekali teman-teman, tapi saya sangat senang menggendongnya. Dan sampai saat ini saya lihat dokumen ini, saya teringat semuanya bagaimana perjuangan kami untuk membuat dia sehat gitu. Inilah rasanya sebagai orang tua, karena abangnya alhamdulillah sehat-sehat aja sampai sekarang berusia 7 tahun, gak pernah sama sekali rawat inap. Tapi dengan ini anak yang kedua, kami banyak sekali perjuangan yang kami hadapi hingga mungkin kami bisa kuat. Karena itu segala sesuatu yang terjadi itu kita bisa menjalani gitu. Jadi sampai sekarang teman-teman, saya sangat bersyukur. Kadang mau saya marah dengan dia, tapi hati saya itu sakit gitu. Saya ingat perjuangan saya menyelamatkan dia bagaimana. Ketika dokter katakan dia punya penyakit jantung bawaan. Dokter katakan biasanya itu di bawah umur 1 tahun.
Tapi kami bersyukur dia sekarang bisa sehat, dan dia sebentar lagi berusia 5 tahun. Alhamdulillahnya dia menjadi gadis yang sehat, yang bijak, pintar bergaya, mental, dan nanti kita akan bikin vlog ketika dia dandan rias-rias ya teman-teman. Dan kami juga minta dukungan doa teman-teman semua yang menonton video ini. Doakan anak kami Naisa Anela biar semakin sehat, semakin kuat, tumbuh kembangnya bagus, menjadi anak yang soleha, yang sopan santun, dan anak yang pintar. Terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kisah saya ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua, bahwasanya kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang kuat. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga kita, kita harus sama-sama mengayomi satu sama lain, saling mendukung supaya bisa menjalani semuanya dengan baik gitu. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini, terima kasih. Mohon dukungannya buat kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya teman-teman semua dapatkan notifikasi ketika kami bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Bye-bye.